Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita coba contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, 4/9 ditambah 2/9. Nah, untuk pecahan, langkah yang pertama haruslah kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, di contoh yang pertama di sini, penyebutnya sudah sama. Sehingga kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Nah, penyebut kita tulis ulang, pembilangnya kita tambahkan. 4 tambah 2, 6. Hasilnya 6/9. Untuk yang B, 3/6 ditambah 5/6. Penyebutnya sudah sama, berarti kita tulis 6. 3 ditambah 5, 8. Nah, karena di sini pembilangnya lebih besar dari penyebut, ini bisa dirubah ke dalam pecahan campuran, yaitu 1, 2/6. Lanjut soal yang ketiga, atau yang C, 2/3 ditambah 3, 5/9. 2/3 pecahan biasa, kemudian ditambah 3, 5/9, ini adalah pecahan campuran. Sedangkan di sini penyebutnya 3, di sini 9. Langkahnya kita harus merubah bilangan yang kedua ini menjadi bilangan pecahan biasa. 2/3 kita tulis ulang ditambah, nah ini 9, kita rubah menjadi pecahan biasa. 9 dikali 3, 27, 27 ditambah 5, 32. Nah, penyebutnya belum sama. Berarti kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari 3 dan 9. Di 9. 9 dibagi 3, 3 kali 2, 6. Ditambah, di sini penyebutnya 9, sini penyebutnya 9, berarti ini tetap 32. Sama dengan per 9, 6 ditambah 32 berarti 38. Nah, ini bisa dirubah menjadi pecahan campuran. 38 dibagi 9 yang mendekati adalah 4. Nah, 4 kali 9 itu 36, berarti sisanya 2/9. Lanjut, contoh yang D, 2/15 dikurang 1/2. Nah, ini adalah contoh pengurangan bilangan pecahan. Caranya pun sama dengan penjumlahan, yaitu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, caranya adalah kita mencari KPK dari 15 dan 2. KPK-nya 30, sini 30. 30 dibagi 15, 2. 2 dikali 2, berarti 4. Ini pengurangan ya. Nah, berarti di sini dikurang. Lanjut, 30 dibagi 2, 15. 15 dikali 1, berarti 15. Sama dengan, nah karena di sini 4/30 dikurang 15/30, berarti 4 dikurang, penyebutnya 30, 4 dikurang 15, 4 dikurang 15 berarti -11. Nah, hasilnya berarti negatif 11/30. Lanjut, soal yang E, 7 1/3 dikurang 6 7/8. Nah, dua pecahan ini adalah pecahan campuran. Berarti harus kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. Kita cari pembilangnya, penyebutnya tetap 3. 3 dikali 7, 21. 21 ditambah 1, 22. Kemudian dikurang, di sini 8, penyebutnya
8 dikali 6, 48. 48 ditambah 7. 48 tambah 7 berarti 55. Nah, kalau sudah pembilangnya sudah berupa pecahan biasa, berarti tinggal kita samakan penyebutnya, yaitu mencari KPK dari 3 dan 8. 24. 24 dibagi 3, 8. 8 dikali 22. 22 dikali 8. 2 kali 8, 16. 2 kali 8, 16. Tambah 1 berarti 17. 176. Kemudian 28 dibagi 8 hasilnya 3. 24 dibagi 8, 3. 3 dikali 55. Berarti 55 dikali 3. 15. Siman 1, 15 berarti 16. Dikurang 165. Hasilnya sama dengan, oke, saya hapus dulu. Sama dengan 24. Di sini 176 dikurang 165. Berarti hasilnya 11. 11/24. Lanjut soal yang F. 3. Di sini soal F adalah soal campuran, yaitu penjumlahan dengan pengurangan, ya. 3/7 ditambah 4/21 dikurang 13/14. Di sini ada 3 pecahan biasa, ya. Langkah yang harus kita lakukan tetap sama dengan yang tadi, mencari penyebutnya yang sama. Jadi dengan mencari KPK-nya, ya. Nah, KPK dari 7, 21, 14. KPK-nya berapa? 42. 42 dibagi 7 itu 6. 6 dikali 3. 6 kali 3 18. 24 dibagi 21. Kok 24? 42 dibagi 21 itu 2. 2 dikali 4 berarti 8. Di sini tandanya tadi positif. 8. 42 dibagi 14 itu 3. 3 dikali 13. Hasilnya 39. Oke. Sama dengan, nah, penyebutnya ditulis dulu 49. 18 ditambah 8 berarti 26. 26 dikurang 39 atau dibalik berarti 39 dikurang 26. 9 berarti 13, tapi tandanya negatif. Negatif 13/49. Oke. Kita lanjutkan soal yang G. 4 2/5 dikurang 1 1/3 ditambah 2 3/4. Kita samakan dulu penyebutnya. Nah, bukan menyamakan penyebutnya ya, tapi dibuat pecahan biasa terlebih dulu. 5 kali 4 20, 20 tambah 2 22/5 dikurang 3 kali 1 3 tambah 1 berarti 4/3 ditambah 4 kali 2 8, 8 kah? 8 ditambah 3 11/4 sama dengan, nah, kalau sudah berupa pecahan biasa barulah kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 5, 3, dan 4. KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 60. 60 dibagi 5. 60 dibagi 5 12. 12 dikali 22. 22 dikali 12. 2 kali 2 4. Sini 4, 2, 2.
ditambah berarti 4, 6, 264. Kemudian dikurang 60 dibagi 3, berarti 20. 20 dikali 4, 2 kali 4 8, berarti 80. Ditambah 60 dibagi 4, 15. 15 dikali 11. 15 dikali 11. 5, 1, 5, 1. Ditambah 5, 6, 1. Berarti 165. Nah, udah per 60. Tinggal kita cari pembilangnya. Oke, cari pembilangnya. 264 dikurang 80 berarti 4, 26 dikurang 8 berarti 18, kemudian ditambah 165. 9, 8 ditambah 6, 14 berarti 349. Kita lanjutkan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan untuk soal cerita. Perhatikan soal cerita yang A. Bu Cindy membeli 3/4 liter minyak goreng. Kemudian ia membeli lagi 1/2/3 liter. Berapa liter jumlah minyak goreng yang dibeli Bu Cindy? Jumlah berarti ditambahkan. Nah, model matematikanya 3/4 ditambah 1/2/3 sama dengan ini pecahan biasa, yang di sini pecahan campuran. Berarti ini kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. 3/4 kita tulis ulang, 3/4 ditambah pecahan biasa dari 1/2/3 adalah 3 dikali 1 itu 3, kemudian ditambah 2 berarti 5. Penyebutnya tetap 3. Sama dengan, nah sekarang ini sudah berupa pecahan biasa semuanya, tapi dengan penyebut yang berbeda. Berarti kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini 4, di sini 3. Berarti kita cari KPK dari 4 dan 3. KPK-nya adalah 12. Di sini tandanya adalah penjumlahan. 12 dibagi 4 itu 3. 3 dikalikan pembilangnya ini. Berarti 3 kali 3, 9. 12 dibagi 3 itu 4 hasilnya. Kemudian dikalikan dengan pembilang. 4 dikali 5 berarti 20. Nah, sama dengan pembilangnya kita jumlahkan 9 ditambah 20 hasilnya 29. Penyebutnya 12. Nah, di sini pecahannya pembilangnya lebih besar dari penyebut. Berarti bisa dirubah menjadi bilangan pecahan campuran. 29 dibagi 12 yang utuh ada berapa? Yang utuh ada 2. Ya kan? Nah, kenapa 2? Karena 2 dikali 12 itu adalah 24. Jadi ada 2 yang mendekati. Yang mendekati 29 itu berarti 24, ya kan? Berarti yang utuh nanti 24 dibagi 12 itu 2. Nah, kemudian sisanya dari 29 dikurang 24, sisanya adalah 5. Kita jadikan pembilang. Penyebutnya 12. Satuannya tadi apa? Satuannya liter. Atau kita tulis ini jadi jumlah minyak goreng yang dibeli Bu Cindy adalah 25/12 liter. Lanjut soal yang B.
Setelah Pak Majid pensiun dari pegawai negeri, ia membeli 1 hektar tanah. Pada tanah itu, ia menanami berbagai jenis bunga seluas 4/5 hektar. Di tanah yang masih kosong, ia mendirikan pondok pesantren. Berapa luas tanah tempat pondok pesantren? Nah, diketahui luas tanah Pak Majid. Luas tanahnya adalah 1 hektar. Kemudian luas yang ditanami bunga berarti luas, kita anggap ini. Luas taman bunga gitu ya. Taman bunga 4/5 hektar. Sisanya dibuat pondok. Sisa tanah dibangun pondok pesantren. Ditanyakan adalah luas tanah tempat pondok pesantren. Nah, jawab. Berarti yang kita lakukan yang pertama adalah mencari sisa tanah yang dibangun untuk pondok. Berarti 1 hektar dikurang 4/5 sama dengan, nah sekarang kita samakan ini bilangan bulat. Bilangan bulat ini kita buat jadi bilangan pecahan dengan penyebut yang sama dengan 5. Di sini 5, berarti biar bulat bagaimana? 5/5. Kenapa kita ambil 5/5? Karena di sini penyebutnya dari bilangan pecahan di sini adalah 5. Berarti agar lebih mudah di sini satunya kita rubah jadi 5/5. 5 dibagi 5 itu kan 1. Berarti 5/5 dikurang 4/5. Hasilnya adalah 5 dikurang 4 berarti 1/5. Jadi luas tanah tempat pondok pesantren adalah 1/5 hektar. Demikianlah anak-anak pembahasan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Semoga materi yang Ibu sampaikan kali ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like dan di subscribe ya.